Subsidi transportasi dikurangi, namun demikian dari perbincangan kita malam hari ini bahwa tidak ada kenaikan tarif maupun penurunan pelayanan kepada para pengguna transportasi publik. Itu akan digarisbawahi oleh Pak Syafrin, begitu Pak ya? Dijamin Pak, tahun 2020 tidak akan ada kenaikan ya? Iya, karena memang tadi saya sudah sampaikan bahwa treatmentnya untuk Transjakarta di 2020 bahkan akan ada tambahan armada, sekarang 3.608, itu akan menjadi 4.334 armada yang akan melayani. Tentu dengan itu akan ada perluasan. Setelah ada anggaran tambahan di 2020 untuk APBDP, maka target kita untuk merealisasikan 10.047 armada ini kita realisasikan di Desember. Kemudian untuk MRT dan LRT, memang KPI-nya adalah mereka harus memberikan layanan di peak session itu headway-nya 5 menit. Kemudian off-peak-nya 10 menit, dan ini harus dijaga. Jadi dengan besaran anggaran itu sampai dengan Oktober itu akan bisa dilayani secara baik tanpa ada perubahan regulasi terhadap tarif dan lain sebagainya. Iya, kalau saya ada catatan penting buat saya. Ini kan ada target peningkatan jumlah. Ini ada sarana, kalau kelihatan subsidi itu arah sarana. Tapi saya belum tahu dari budget dari Disub sendiri untuk prasarananya, khususnya misalnya pelayanan di halte JPO yang bisa memfungsikan supaya ketika jumlah penumpang bertambah, fasilitas haltenya pun bisa maksimal menampung. Nah sekarang memang harus diakui fasilitas halte-haltenya yang ada itu masih belum banyak berubah dari awal perencanaan yang di awal itu dimulai, ya kan. Nah ini kan sangat disayangkan lah menurut saya, catatan penting lah Pak ya. Mudah-mudahan kita tidak fokus yang kepada subsidi, tapi kalau subsidi tetap diberikan kemudian prasarana kita tidak maksimal, ada unsur ketidaknyamanan, panas, padat, ada copet lagi dan sebagainya. Itu kan agak sedikit mengganggu, kan. Trust itu menjadi persoalan besar bagi kita. Jadi saya berharap ini kita tidak hanya fokus pada pengurangan subsidinya saja, tapi bagaimana peningkatan prasarana itu menjadi catatan penting. Karena bagaimanapun tanpa adanya itu, orang rasanya itu first mile dan last mile-nya kita perbaiki lah. Nah, itu menjadi hal penting, Bu. Karena bagaimanapun penumpang dimulainya dari situ. Mau dijawab sedikit mungkin oleh Pak Syafrin? Baik, untuk tadi perbaikan halte, memang sekarang kita lakukan kolaborasi. Transjakarta diberikan kewenangan untuk melakukan perluasan halte atau pembangunan halte di 6 titik saat ini, dan ini kami sampaikan bahwa mereka bisa melakukan di halte lainnya. Selebihnya kami bersama Dinas Bina Marga tentu terus mendorong untuk anggaran perbaikan haltenya tetap ada. Dan satu hal, untuk last mile dan atau first mile tadi, kita mendorong tadi trotoar di revitalisasi, tentu yang menuju kepada sistem angkutan umum massal yang ada, juga kita tambah dengan jalur sepeda. Harapannya kebiasaan kita yang dulu habitnya naik sepeda itu kembali sekarang digelorakan dan menjadi budaya kita bersama. Untuk mencapai stasiun halte di sana kita siapkan parkir sepeda. Dari rumah yang bersangkutan naik sepeda, parkir, kemudian naik melanjutkan. Di ujung nanti kita akan siapkan namanya bike share. Masyarakat cukup bayar, sekarang sempat ada misalnya 5.000 per 30 menit untuk yang bersangkutan naik. Dan intinya adalah dengan pola ini kita harapkan terjadi efisiensi penggunaan ruang jalan. Karena orang akan beralih ke moda angkutan umum atau sepeda tadi, sehingga ruang jalan yang ada itu menjadi efisien dan tentu lalu lintasnya menjadi lancar. Ini yang kita dorong seiring dengan kita akan implementasikan tahun 2020 apa yang namanya electronic road pricing, yang kita harapkan ini menjadi satu bagian penting dari prinsip push and pull teori dari implementasi perbaikan kinerja lalu lintas Jakarta. Oke, itu semua tentunya bisa terlaksana jika nanti sudah ada gong nih, sudah ada ketok palu dari DPRD. Kapan akan diputuskan ini Pak untuk seluruh anggaran? Karena memang belum diajukan ya. Kalau tadi kan sudah pembahasan lagi di komisi pendalaman, kemudian nanti Senin dan Selasa, kemudian di Banggar. Nah selanjutnya insya Allah paling lambat itu tanggal 11 Desember ini udah bisa dibawa ke Kemendagri. Dan kita berharap sebelum tahun baru, masih Desember ini juga bisa selesai. Apa yang masih menjadi kendala nih Pak? Ya saya kira udah nggak ada kendala lagi. Pembahasan sudah selesai semua ya? Mudah-mudahan dari teman-teman ya, nanti di Banggar bisa sepakat semua untuk bisa memberikan anggaran sesuai apa yang memang diajukan oleh para SKPD itu. Oke, baik. Tadi menarik Anda sampaikan juga tadi mengenai tiket tadi ya, tiket yang bisa 5.000 kemana-mana. Mungkin
Tapi 2020 nanti bisa terlaksana Pak? Kira-kira apa ini masih saat perlu ini waktu masih lagi? dalam tahap kajian. Begitu kita sudah tetapkan bahwa akan ada holding company tadi yang juga sekaligus menjadi integrator sistem, maka otomatis itu akan masuk di dalam satu kesatuan implementasi di holding company. Ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa integrasi, sinergitas transportasi. itu menjadi kata kunci dalam hal ini. Dan yang kedua, kita kan tidak hanya berbicara pada persoalan besarnya subsidi, tapi bagaimana mendorong perubahan perilaku, kultur ya. Trotoar jadi itu struktur, bagaimana struktur bisa membangun kultur. Jadi memang ada catatan-catatan penting buat kita bahwa kita tidak hanya fokus pada anggarannya, tapi bagaimana pada kualitas peningkatan pelayanannya. Dan mungkin suatu saat saya kira Dispun juga tidak perlu ragu-ragu untuk mengevaluasi kinerja dari operator. Karena yang ngerasakan kita-kita loh. Saya berani mengkritisi misalnya tentang halte karena kita merasakan bagaimana situasi kondisinya setiap hari. Nah, mudah-mudahan ketika ini masuk dan menjadi bagian catatan penting, maka besaran subsidi itu juga di backup oleh anggaran dari SKPD untuk perbaikan-perbaikan prasarana lain yang saya kira perlu kita tingkatkan sama-sama gitu. Oke, kalau prasarana dan sarana sudah nyaman tentunya iya banyak dong. yang mau beralih. Jadi manapun orang mau naik itu kalau prasarananya nggak maksimal ya tetap aja agak ogah juga sedikit. Dan peningkatan prasarana yang dilakukan oleh Pemprov DKI ini terlihat tercermin dari melompatnya jumlah penumpang Transjakarta. Jadi yang tadi saya sebutkan 2016 300-400 ribu, sekarang sudah 980 ribu. Wow, luar biasa. Artinya cukup signifikan peningkatan dan tentu buat kami adalah ini PR. Kita akan terus meningkatkan layanan, tidak hanya dari aspek kuantitas tapi juga kualitas. Dan harapannya nanti untuk sistem angkutan umum Transjakarta itu kembali menjadi primadona masyarakat dalam setiap beraktivitas. Ya, memang ini salah satu jumlah peningkatan, ada tekanan dari genap ganjil ya kan. Mereka yang tadinya bawa mobil. Kabarnya ya, jadi menurut saya bukan hanya pada satu hal, tapi ada tekanan dari sektor kebijakan lain. Belum lagi nanti ERP itu dilakukan, itu juga mengurangi lagi. Terima kasih banyak Pak Yani, Pak Yayat dan juga Pak Syafrin bersama kami di studio JAK TV pada malam hari ini. Dan demikian bincang-bincang kita dalam Suara Jakarta. Terima kasih Anda telah bersama kami. Saya Stella Wangkar pamit, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.